Salve, selamat pagi adik-adik sekami, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, doa dan renungan misioner pada hari Kamis 13 Februari 2025. Semoga kita semua selalu sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita hening sejenak untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih kami panjatkan kepadamu atas kehidupan baru yang Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga Roh Kudus-Mu berkarya atas kami untuk membuka hati dan budi kami agar terarah kepadamu. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik sekami, para pembina, para pendengar renungan Doremi, marilah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya. Lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Iman. Apakah iman itu? Iman adalah satu anugerah Allah, maka dibutuhkan jawaban atau tanggapan dari manusia berupa keterbukaan untuk menerima dan menyerahkan diri kepada Allah. Dengan demikian akan terjadilah tindakan penyelamatan. Bacaan Injil hari ini menunjukkan kepada kita tentang iman seorang perempuan Yunani berkebangsaan Sirofenisia. Bagi orang Yahudi, ia merupakan seorang kafir. Perempuan tersebut memohon kepada Yesus untuk menyembuhkan anak perempuannya. Lalu bagaimana tanggapan Yesus? Yesus menjawab, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan itu mengalami penolakan. Penolakan ini tidak mematahkan semangat perempuan itu. Ia tetap percaya dan optimis bahwa Tuhan pasti menyembuhkan anaknya. Jawaban Tuhan Yesus kepadanya menjadi cara untuk menumbuhkan imannya dan menguji ketekunan serta kesetiaannya. Begitu juga dengan kita. Dalam perjalanan hidup ini, tidak jarang kita menghadapi persoalan dan penderitaan. Kita memohon kepada Tuhan dan saat itu permohonan kita belum dikabulkan Tuhan, atau segala upaya kita tampaknya belum berbuah atau berhasil. Lalu, apakah kita memilih untuk berputus asa dan memasrahkan kehendak kita kepada Tuhan, atau kita membiarkan Tuhan bekerja sesuai dengan rencana dan kehendaknya? Hidup beriman merupakan sebuah perjuangan nyata di tengah dunia yang penuh tantangan. Orang yang beriman akan melihat jalan yang terbuka lebar di hadapannya dengan menyerahkan diri pada penyelenggaraan ilahi. Seorang kudus, Santo Vincentius e Paulo, pernah berkata, "Berilah aku seorang pendoa, maka ia akan mampu melakukan apapun juga."
Hal ini mau menunjukkan bahwa dengan berdoa dan menyerahkan diri seutuhnya pada Tuhan, maka akan membawa kita pada tujuan hidup yang selaras dengan kehendak-Nya. Mari adik sekami, para pembina, para pendengar renungan Doremi, kita merenungkan apakah imanku telah berdaya bagiku untuk membuka diri seutuhnya bagi Allah dan sesamaku? Dan perbuatan apa saja yang telah kulakukan untuk mengembangkan imanku? Semoga kita bisa meneladani iman wanita Sirofenisia. Amin. Untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa, doa anak misioner. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikianlah renungan Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa dengan renungan Doremi berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.